Topik kedua di user experience design, yakni the process of interaction design. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang proses di dalam desain interaksi. Mengingatkan kembali, ini adalah schedule kita untuk materi desain interaksi. Kita masuk pada materi yang kedua. Oke, jadi ini adalah sedikit overview. Nanti ketika kalian sudah menyelesaikan materi ini, diharapkan nanti kalian bisa memahami beberapa permasalahan yang termasuk ruang lingkup dari desain interaksi tersebut. Kemudian yang kedua adalah pentingnya untuk melibatkan user di dalam proses pengembangannya. Kemudian seberapa besar atau seberapa banyak kalian harus melibatkan user. Dan apa yang dikatakan sebagai user center, pendekatan user center di dalam pengembangan itu apa. Kemudian 4 aktivitas dasar di dalam desain interaksi, kemudian life cycle model untuk desain interaksi. Apa yang dimaksud dengan interaction design, atau ketika kalian ingin membangun sebuah sistem, kemudian kalian menginginkan bahwa sistem tersebut dibangun tidak hanya sebagai suatu produk yang menyelesaikan masalah dari pengguna, tetapi juga produk tersebut dapat berguna. Bahkan tidak hanya berguna atau usable ya, tetapi dia bisa mengerti kebutuhan dari user tersebut. Kebutuhan di sini bukan hanya dari sisi requirement, tetapi juga dari sisi bahwa pengalaman-pengalaman pengguna, kemudian segala hal yang mendukung dari pengalaman pengguna itu dapat kalian masukkan ke dalam sistem tersebut. Nah, itu adalah sebuah proses yang akan kalian lakukan untuk menggali, kemudian menganalisa, kemudian menginterpretasikan hasil tersebut ke dalam sebuah sistem. Di dalam desain interaksi, fokusnya adalah kita ingin menggali atau kita ingin mengakomodir semua kebutuhan, bahwa kebutuhan itu akan digunakan, desainnya itu akan digunakan untuk semua kebutuhan, membangun sebuah prototipe dan mengevaluasinya. Dan fokusnya itu adalah fokus kepada user, bukan kepada keinginan si pengembang. Nah, ini seringkali yang kita alami ketika nanti kalian sudah mengembangkan sebuah sistem, kalian fokusnya kepada teknologinya. Nah, kalau fokusnya kepada teknologinya, akhirnya fokusnya kepada pengembangnya, bukan fokus kepada masalah user. Sebagai contoh, misal seperti ini. Kita misal sekarang eranya adalah mobile apps, sehingga semua aplikasi diarahkan ke mobile apps. Tetapi kebutuhan user sebenarnya tidak sampai di mobile apps. Dia kebutuhannya hanya untuk di standalone. Nah, itu menjadi masalah tersendiri, bahwa bisa itu nanti akan merubah pengalaman penggunanya. Ketika pengalaman penggunanya berubah, maka proses desain interaksinya juga akan berubah. Kemudian involves trade-offs to balance conflict requirement. Jadi istilahnya adalah kalian punya nilai bargaining atau nilai tawar-menawar yang itu nanti akan kalian gunakan sebagai ketika ada kebutuhan bagaimana mendesain interaksinya. Jadi ketika sebagai contoh, kalau kita ada kebutuhan kemudian ada interaksinya, pasti kan ada beberapa yang dia tidak sesuai.
Nah, ketika tidak sesuai itulah ada proses bargaining, ada proses tawar-menawar. Nah, ketika proses tawar-menawar itu mana yang akan dibuat interaksinya. Kemudian kalian juga akan membuat sebuah alternatif dan memilih bagian mana yang akan menjadi poin dari desain tersebut. Ada beberapa pendekatan yang ada di dalam desain interaksi. Yang pertama adalah user-centered design, activity centered design, system design, dan genius design. Nah, ini adalah 4 pendekatan. Yang paling sering digunakan di pengembang adalah user-centered design. Di metodologi pengembangan perangkat lunak modern seperti Agile, yang di bawahnya ada Scrum, Extreme Programming, dan sebagainya, mereka condong ke user-centered design. Ini dikatakan adalah sebagai double diamond of design. Jadi di sini kalian akan menemukan sebuah masalah dan solusi menggunakan pendekatan double diamond. Ada 4 area di sini yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah discover, define, develop, sama deliver. Discover adalah proses kalian menemukan permasalahan. Proses kalian menemukan permasalahan dimulai dari kalian menginisialisasi permasalahan tersebut. Kemudian kalian menemukan masalah. Semakin banyak masalah, kemudian kalian mendefinisikan pada bagian mana kalian akan fokus pada masalah tersebut, sehingga mengerucut pada satu titik. Begitu juga di proses desain. Proses desain kalian akan lag pada suatu permasalahan karena kalian belum tahu pada bagian mana kalian akan fokus. Sampai pada satu titik kalian akan mengalami uh, kumulasi, jadi pengumpulan ide-ide sehingga nanti kalian di sini sudah mulai mengerucut. Nah, maka dikatakan satu diamond, one diamond. Ada titik temu. Nah, ini yang dikatakan sebagai trade-off antara desain sama problem. Satu titik temu, trade-off. Di trade-off itu yang akan ditemukan bahwa antara problem dan desain itu memiliki satu titik temu. Kemudian proses pengembangan juga sama. Di problem kita menemukan masalah, sampai titik tertentu kita menemukan solusi yang itu adalah yang sebuah produk yang memang siap untuk dipasarkan. Kemudian pada sisi desain juga sama. Sehingga ketemu lagi pada satu titik yang dikatakan sebagai solution. Itu dikatakan sebagai double diamond. Inilah yang kita namakan atau kita gunakan sebagai dasar untuk membuat sebuah cycle. Bahwa kalau antara problem dan desain, trade-off-nya ada pada satu titik di desain dan satu titik di solution. Yang pertama adalah memahami ruang lingkup dari masalah yang akan kita gunakan ketika kita membangun sebuah sistem. Yang pertama adalah proses explore. Proses explore itu kita ingin melihat apakah ada proses pengalaman pengguna yang sudah dialami oleh user tersebut. Maka paling mudah kalau kita mempelajari di proses ini adalah kita ingin melihat secara langsung apa saja sebenarnya kegiatan dari user. Kemudian ketika ada proses pengalaman pengguna tersebut, kita lihat apakah sebenarnya ada proses perubahan sehingga dia membutuhkan sebuah sistem. Nah, proses perubahan inilah yang nanti akan kita tangkap.
kita melihat aktivitas mereka sehari-hari, kemudian kita lihat apakah ada kemungkinan perubahan yang terjadi. Kemudian setelah kita lihat ada perubahan, kita lihat apakah ada kesempatan untuk merubah proses tersebut tadi menjadi sebuah produk perangkat lunak. Di sini juga kita harus memperhatikan bahwa ketika kita mendefinisikan suatu permasalahan, kita harus melihat usaha dari tim kita maupun usaha dari si pengguna. Ketika kita menggali, pasti kita akan berhadapan dengan berbagai user. Nah, di situ nanti akan kita lihat apakah memang si user ini nanti mampu nggak untuk mengalami perubahan. Kemudian kita juga harus mengeksplorasi dari berbagai perspektif. Ketika kita menggali kebutuhan tadi, maka kita harus melihat bahwa kita tidak hanya melihat dari satu sisi si user itu saja, tetapi dari berbagai sisi dari user, misal dari level manager, kemudian level CEO, dan sebagainya. Kemudian menghilangkan asumsi-asumsi yang tidak benar dan yang memang tidak mendukung klaim. Nah, ini biasanya yang kita namakan sebagai bias. Karena itu bisa jadi adalah pendapat pribadi atau hanya asumsi saja. Nah, selanjutnya adalah pentingnya mengikutkan user atau melibatkan user di dalam proses pengembangan. Yang pertama adalah expectation management. Jadi dengan mengikutkan user di dalam proses pengembangan, maka kita akan meminimalisir resiko-resiko yang ada. Yang pertama adalah tentang realistic expectation. Di sini kita akan melihat bahwa proses pengembangan itu tidak hanya dilakukan oleh developer saja, tetapi juga dilakukan oleh user. Ketika ini terjadi, maka antara kebutuhan yang didapatkan oleh user dengan proses menangkapnya itu tidak akan ada perubahan. Maka dikatakan sebagai realistic expectation. Karena memang sudah ada titik temunya. Kemudian yang kedua adalah no surprise and no disappointment. Tidak ada kejutan dan tidak ada rasa kecewa karena memang sudah ada satu titik temu. Kalau kalian ingat tadi di awal ada double diamond, maka ada beberapa titik temu yang memang sudah disepakati dengan user. Kemudian timely training. Karena proses pengembangan sudah diikutkan si user ini, maka secara tidak langsung dia sudah mengetahui proses-proses di dalam sistemnya. Yang keempat adalah communication, bahwa kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan user. Segala perubahan akan secara cepat sekali. Secara ownership, dengan melibatkan stakeholder di proses pengembangan, maka kita bisa memastikan bahwa mereka itu adalah stakeholder yang memang tepat untuk sistem tersebut. Kemudian ketika ada perubahan, maka dia akan cepat untuk menyampaikannya, juga melakukan adaptasi itu dia akan cepat sekali. Kemudian ketika ada proses testing, maka dia akan lebih cepat ketika mau menerima atau mau menolak. Kemudian sukses dari sebuah produk juga akan lebih tinggi karena kita melibatkan si user. Seberapa besar kita melibatkan user di dalam proses pengembangan? Nah, kita lihat dulu dari sisi tim desain, kita ada beberapa
kategori atau beberapa klasifikasi. Yang pertama full, kedua part, yang ketiga short, yang keempat long. Masing-masing adalah proses mendekatkan dengan user. Ketika full time, maka kita mendapatkan input yang konstan. Tetapi kita kehilangan proses mengikutkan user di dalam pengembangan. Sedangkan kalau part-time, kita mendapatkan input yang parsial, tetapi inputnya parsial, tetapi tingkat stresnya sangat tinggi karena tekanannya sangat tinggi. Karena memang tidak mengikutkan user secara lengkap. Kemudian yang ketiga adalah short term. Sifatnya adalah inkonsisten. Jadi kadang dia sangat intens sekali dengan input, kadang dia inputnya dia hanya parsial saja. Jadi dia tidak melibatkan user itu secara full dalam proses pengembangan. Kemudian yang selanjutnya adalah long term, konsisten tetapi dia kehilangan sentuhan dengan user. Jadi dia mendapatkan input terus dari user, tetapi dia tidak memperhatikan bahwa input itu butuh sebuah feedback. Sehingga ketika ada feedback, itu kan dikatakan sebagai human touch-nya. Jadi dia bisa mengetahui bahwa, oh ini tepat atau tidak. Kemudian adalah face-to-face group or individual activity. Ketika proses mengembangkan, itu sebenarnya kita face-to-face dengan si user atau kita hanya melihatnya sebagai individual activity. Berarti kita melihat si usernya, kemudian kita grab kebutuhan tersebut. Atau dia bentuknya adalah face-to-face. Selanjutnya adalah online contribution dari user yang banyak. Ada beberapa kontribusi dari melibatkan user yang banyak. Yang pertama adalah online feedback exchange system. Jadi kita melibatkan semacam survei, sistem survei untuk mendapatkan feedback. Nah, ini kita gunakan ketika user kita sangat banyak sekali. Kemudian kita juga bisa menggunakan crowdsourcing design idea. Jadi kita menggunakan kontribusi atau open source juga bisa untuk mendapatkan ide dari yang sudah digunakan oleh user yang sangat banyak. Dan yang ketiga, biasa yang kita gunakan juga adalah citizen science. Jadi kita melihat, kita lempar, ini desain produk ini kita lempar ke pasaran, kemudian kita lihat apakah mereka atau pengguna di lapangan itu mengerti apa yang kita butuhkan, mengerti apa yang kita maksudkan dari desain itu atau tidak. Nah, itu yang dikatakan sebagai citizen science. Yang terakhir adalah menggabungkan atau melibatkan user setelah produk rilis. Jadi kan kalau di cycle di desain interaksi itu hampir sama dengan di development life cycle, bahwa tidak ada satu siklus yang berhenti. Kita akan selalu terus berimprovement. Nah, menggabungkan user setelah produk rilis itu sangat penting sekali untuk mendapatkan sebuah feedback. Yang pertama, tentang kalau kita lihat tadi ada 4 pendekatan, kita akan mempelajari yang pertama terlebih dahulu, apa itu yang dinamakan sebagai user center design, atau pendekatannya adalah user center. Pendekatan user center itu adalah kita fokus kepada user dan pekerjaannya dan aktivitasnya.
Jadi kita secara langsung mempelajari kegiatannya, kemudian aktivitasnya, dan bagaimana nanti perilakunya, karakteristiknya, itu yang akan kita pelajari. Kemudian kita secara empirik itu mempelajari aktivitas dari user, baik dari sisi reaksi, kemudian performa, kemudian skenario, kemudian ketika kita membuat prototipe itu apakah nanti sudah sesuai dengan user, itu secara empirik kita langsung bisa mengukur kepada. Selanjutnya kalau di user center design itu sifatnya adalah iteratif design. Jadi ketika kita menemukan sebuah permasalahan, terutama pada saat pengujian, maka kita harus memperbaikinya dan melakukan lebih lebih banyak tes lagi untuk mengetahui apakah permasalahan tersebut masih terjadi atau tidak. Nah, oleh karena itu, user centered design ini biasanya kombinasinya adalah dengan pengembangan modern. Kalau kita menggunakan model pengembangan yang tradisional seperti waterfall, itu agak susah sekali. Karena kan sifatnya kalau waterfall, dia sifatnya bukan iteratif. 4 aktivitas dasar di dalam desain interaksi. Yang pertama adalah discovering requirement, design alternatif, prototype alternatif design, kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi produk dan user experience-nya. Ini kalau kita lihat 4 aktivitas yang ada di sini, ketika dibuat sebagai suatu life cycle, ini adalah life cycle yang simpelnya. Jadi dimulai dengan melakukan penggalian kebutuhan atau menemukan atau menginisialisasi kebutuhan, kemudian kita mulai membuat sebuah alternatif desain. Kemudian kita membuat sebuah prototipe. Dari prototipe itu bisa kita kembalikan ke alternatif desain, kembali ke requirement lagi, dan seterusnya. Ini suatu cycle. Setelah menjadi prototipe, kita lakukan evaluasi. Oh, ternyata evaluasi tersebut ada yang perlu diperbaiki dari sisi desain. Maka kita kembalikan ke desain. Atau setelah kita evaluasi, ternyata kesalahannya bukan pada sisi desain, tetapi pada sisi kebutuhan. Maka kita kembalikan lagi ke kebutuhan. Sampai selesai, kita evaluasi, muncullah satu produk akhir. Selanjutnya, ini adalah suatu life cycle yang juga populer, diperkenalkan oleh Google Design Sprint. Jadi, Google Design Sprint itu mulai dari involve problem di user, kemudian melakukan sketch, melakukan mana yang perlu didulukan untuk diselesaikan, kemudian kita membuat prototipe, dan yang terakhir adalah tes. Nah, kalau dibuat sebuah iterasi, itu seperti yang ada di depan ini. Life cycle yang lain adalah diperkenalkan oleh Roger and Marshall, dikatakan sebagai research in the wild. Konsepnya sama, karena dia proses iteratif pasti akan mengulang secara terus-menerus. Mulai dari teori, teknologi, desain, sama in situ studies. Oke, ini adalah beberapa hal yang mungkin akan kalian pertimbangkan ketika kalian menerapkan desain interaksi. Yang pertama adalah apa itu user, atau siapa itu yang kita katakan sebagai user, dan apa yang dibutuhkan oleh user, dan
ketika itu kalian lakukan, bagaimana kalian membuat sebuah alternatif desain dan bagaimana kalian memilih alternatif tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam life cycle-nya kalian yang sudah kalian buat. Siapa itu user? Kalau kalian misal memperhatikan bahwa user itu adalah orang yang menggunakan sistem. Nah, tapi kita lihat di sini, apakah menggunakannya secara langsung atau secara tidak langsung. Nah, kalau dia misal dia menggunakan secara langsung, maka itu kita katakan sebagai user atau targeted user atau target marketed user. Karena dia yang nanti akan menggunakan sistem tersebut. Tetapi ketika dia sudah terkelompok kepada suatu kategori yang sama, maka itu kita katakan sebagai stakeholder. Jadi dia bukan lagi pada suatu individu, tetapi dia lebih kepada kelompok. Jadi dengan mengidentifikasi kelompok tersebut, kita akan mendapatkan bahwa ketika kita menggali kebutuhan pada satu kelompok yang sama, kita akan mengetahui bahwa akan ada interaksi yang sama. Kemudian apa sebenarnya yang user butuhkan di dalam proses penggalian tersebut atau proses penggalian kebutuhannya? Sebenarnya jarang sekali kita menemukan bahwa user itu mengetahui apa yang menjadi masalah dari sistem dari yang terjadi di kegiatan sehari-harinya dia. Sehingga kita lebih condong adalah kita yang akan aktif untuk mengeksplornya. Maka yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengeksplor masalah-masalahnya. Kemudian kita menginvestigasi masalah tersebut kepada user. Nah, ini kita juga harus dituntut memilih secara tepat kepada siapa saja kita menggali tersebut. Kemudian mengidentifikasi aktivitas dari user tersebut. Apakah memang itu bisa ditingkatkan atau tidak? Dalam artian adalah bisa jadi kita akan melakukan proses perubahan bisnis atau bisnis proses re-engineering, atau juga kita bisa melakukan proses peningkatannya dari sisi desainnya. Kemudian kita juga dituntut untuk mencoba ide tersebut dengan user-user yang memang secara aktif menggunakannya, atau kita katakan sebagai potensial user. Fokus dari pengembangannya itu adalah kepada tujuan dari usernya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa fokusnya bisa saja nanti ke tujuan dari usernya, misal di usability, user experience, kemudian dari ke bridging tadi itu, kita akan melihat apakah ekspektasi dari kebutuhan user itu bisa match dengan desain yang akan kita sampaikan kepada si user. Selanjutnya adalah bagaimana untuk membuat beberapa alternatif. Yang pertama adalah human atau kita, bisa jadi nanti kita atau bisa jadi nanti user. Kita akan melihat bahwa suatu permasalahan itu akan terdiri dari berbagai solusi. Nah, tugas kita sebagai desainer nanti itu adalah kita ingin melihat bahwa solusi itu tidak hanya satu, tetapi kita berikan beberapa alternatif. Sehingga mereka nanti akan melihat bahwa alternatif itu
merupakan sebuah solusi yang dipilih, yang salah satunya nanti akan tepat dengan kebutuhan mereka. Nah, ketika kita menemukan solusi itu, atau kita membangkitkan alternatif-alternatifnya itu, maka kita sebenarnya adalah mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Yang pertama ya, pasti kita harus melakukan research dengan permasalahan yang sejenis di lapangan itu apa solusi dari pengembang yang lain. Kita juga harus melihat bahwa ketika ada permasalahan tersebut, user itu melakukan aktivitasnya apa saja variasinya. Maka kita harus melakukan research and synthesis. Kita melakukan meneliti apa yang mereka bisa solusikan, kemudian mensintesisnya. Kemudian kita juga harus menggabungkan beberapa ide dari berbagai perspektif. Kita gabungkan dari misal dengan masalah yang sejenis, kita coba solusikan. Kemudian kita coba kombinasikan dari masalah lain, apakah cocok atau tidak. Intinya adalah kita ingin membangun sebuah solusi yang sangat banyak sekali. Kemudian jika user juga bisa memberikan feedback-nya, maka dia diharapkan nanti dia bisa memberikan perspektif, bisa memberikan feedback juga terhadap solusi tersebut. Kemudian setelah solusi tadi jadi, kita coba evaluasi. Setelah kita coba evaluasi, kita coba rubah apakah masih bisa diterima oleh user atau tidak. Dan yang nanti terakhir sampai kita berada pada satu titik temu antara kebutuhan tadi, antara permasalahan, dan antara solusi di desain. Kemudian adalah bagaimana kita memilih di antara alternatif-alternatif desain yang mungkin kita temukan. Ada beberapa teknik yang mungkin kalian gunakan secara bersamaan atau bisa juga kalian pilih. Yang pertama adalah desain interaksi, itu adalah fokus pada external visibility dan measurable behavior. External visible dan measurable behavior. Jadi, desain interaksi itu tidak hanya perspektif dari developer, tapi adalah bagaimana desain itu bisa dipahami, juga bisa dilihat oleh pihak-pihak eksternal. Jadi orang lain selain pengembang, selain user, itu bisa menggunakan sistem tersebut secara nyaman. Kemudian secara kelayakan, apakah layak atau tidak secara teknikal. Jadi kalau kita sebagai pengembang secara layak enggak dia bisa digunakan untuk selanjutnya. Jadi dilanjutkan untuk menjadi sebuah produk. Yang ketiga adalah mengevaluasi dengan user atau dengan peer-to-peer user. Jadi perlu kita perhatikan bahwa prototipe itu tidak statis. Jadi perubahan perilaku itu akan merubah proses desain kita. Nah, evaluasinya dengan menggunakan user atau menggunakan thousand of user, maka kita bisa mengamati bahwa desain yang kita buat itu sudah sesuai atau belum. Sesuai dalam artian adalah trade-off antara desain dan problem. Yang selanjutnya adalah, ini yang paling terkenal, A/B testing. Kita punya dua desain, kemudian kita memilih kelompok
memilih user atau memilih kelompok user, kemudian kita berikan kepada user tersebut untuk memilih dari kedua desain tersebut. Nah, desain yang mayoritas nanti akan dipilih sebagai desain yang akan kita gunakan sebagai produk. Kemudian kita juga menentukan batas ambang dari kualitas. Nah, ini ketika kita memiliki user yang banyak, maka bisa jadi kita akan memiliki perbedaan kualitas dari masing-masing user tersebut. Kalau ini sudah terjadi, maka kita juga harus menentukan batasnya sampai mana dari sisi kualitas tersebut. Bagaimana mengintegrasikan desain interaksi dengan model-model pengembangan perangkat lunak. Nah, kalau ini yang perlu kalian tanamkan dulu pada pola pikir kalian, bahwa proses desain interaksi itu adalah proses yang sifatnya dia interaktif dan memiliki menggunakan atau mungkin dia bekerja itu dengan disiplin ilmu yang sangat luas sekali. Jadi memang kita butuh benar-benar adalah perencanaan yang matang. Jadi tidak bisa ketika kita membuat sebuah sistem, terus di tengah-tengah kita tiba-tiba, oh kita harus menerapkan desain interaksi di situ. Kita harus menggunakan UX. Karena UX itu adalah sebuah user research yang memang sifatnya adalah long. Jadi kita melihatnya adalah suatu jangka panjang. Tidak bisa kita tiba-tiba menggunakan desain interaksi. Bedakan antara user interface dan user experience. Kalau user interface ya memang kita mendesain interface-nya. Sedangkan kalau user experience adalah kita ingin membangun sebuah desain interaksi. Nah, menemukan titik temu antara pengembangan perangkat lunak dengan desain interaksi itu membutuhkan sebuah proses di software development life cycle-nya yang memang memenuhi. Jadi ketika kita misal menggunakan traditional method, misal waterfall, maka waterfall-nya juga tidak bisa murni waterfall. Kita harus memodifikasinya sehingga dia bisa sesuai dengan kebutuhan di desain interaksi. Tetapi untuk modern method memang dia lebih sesuai, cenderung lebih sesuai karena memang sifatnya adalah iteratif. Nah, kalau kita lihat di modern method, mengintegrasikan agile dengan desain interaksi itu memang lebih memungkinkan karena sifat di agile itu adalah mendapatkan feedback dan ada rilis reguler sehingga dari situ kita bisa mendapatkan feedback juga. Ketika itu terjadi maka kita mendapatkan hasil evaluasi untuk melakukan perubahan terhadap desain interaksi. Kemudian dia juga bisa mengakomodir perubahan-perubahan yang sangat cepat. Jadi kalau dia ada perubahan, maka desain di Agile-nya juga akan berubah. Di Agile juga mengedepankan adalah pendekatan user-centric development, sehingga memang lebih cocok dengan metode Agile. Ini adalah kesimpulan dari materi ini. Ada 4 aktivitas dasar di desain interaksi. Yang pertama adalah discovering, kedua design, ketiga prototype, dan yang keempat adalah evaluasi. Kemudian user-centered design itu fokus pada 3 prinsip. Yang pertama adalah
fokus kepada user dan aktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah kita mengukur secara empirik menggunakan jumlah dan pengukuran usability, kriteria-kriteria usability yang memang itu bisa dilihat oleh user. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa di user-centered design itu fokusnya adalah pada iteratif design. Jadi memang kita tidak bisa melakukan pada satu aktivitas saja, tetapi dia akan selalu berulang.